Oke, selamat malam ya semuanya ya. Kembali lagi ya kita di pertemuan kita untuk pembelajaran tentang JavaScript dasar dulu ya sebelum masuk ke React-nya. Malam hari ini kita mau belajar tentang suatu materi yang bernama callback. Oke. Nah, sedikit ini dulu ya, warning dulu ya bahwa untuk materi kita di malam hari ini cukup cukup berat. Oke. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Oke, kemudian wah udah ada yang nggak sabar mau minta slidonya sebentar ya. Ini untuk link slidonya ada di sini. Oke, saya sudah berikan untuk slidonya. Jadi sekarang kita akan mulai untuk materi kita di malam hari ini. Oke ya, kita akan ngomongin dulu tentang agendanya kita. Kita mau ngomongin apa aja sih? Dikit kok dalam tanda kutip. Ada tentang review closures-nya dulu. Kemudian kita akan ngomongin fungsi sebagai first class object, maksudnya itu apa. Kemudian kita akan masuk dulu ke callback-nya, introductions-nya, dan terakhir kita akan ngomongin tentang nested callback-nya. Oke ya, kita review dulu deh dikit tentang closures katanya. Oke, masih ingat gak nih closure? Closure itu katanya apa sih gitu kan? Sebenarnya katanya adalah fungsi di dalam fungsi gitu kan. Di dalam fungsi yang bisa melakukan sesuatu gitu ya. Yang bisa mengisolir data gitu ya katanya. Oke ya, seperti itu contoh sederhananya. Misalnya apa? Misalnya sekarang kita contoh yang paling sederhana ya, tanpa kita mengubah value apapun gitu ya. Oke, kita misalnya punya const, sebuah variabel global. Namanya adalah global. Oke, kemudian kita juga punya const outer functions-nya atau fungsi luarnya ya, fn luarnya, saya ngomongnya begitu ya. Oke, kita bikin pakai arrow aja. Arrow-nya jadi double. Oke, kemudian di dalam sini saya punya sebuah variabel lokalnya. Const variabel lokal. Lokal. Oke, adalah misalnya kata-katanya si lokal. Nah, jadi ada variabel global, ada variabel lokal. Oke, kemudian di dalam sini nih ceritanya saya punya const fn dalam lagi. Oke ya, sekarang saya bikinnya pakai arrow ya. Kalau kemarin mungkin bikinnya pakai functions kan. Nah, sekarang bikinnya pakai arrow jadinya. Sama aja ya sebenarnya. Kemudian di dalam sini misalnya saya pengen ngomong bahwa di sini dia akan return halo gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan variabel lokalnya mungkin. Kemudian ditambah dengan spasi lagi, ditambah dengan ada lagi yang namanya variabel lokal variabel globalnya. Kemudian ditambahkan lagi dengan mungkin kita bikin sesuatu yang aneh. Sekarang kita punya di sini itu bisa menerima suatu variabel misalnya ya. Suatu parameter. Parameter untuk fn dalam. Oke ya. Parameter fn dalam misalnya. Jadi kita di sini bisa nulis nih param fn dalam. Oke. Dan jangan lupa juga, ini kan masih redup nih, berarti kita bisa return dong. Oke ya, kita bisa return. Return fn dalamnya. Yang saya return adalah fungsinya di sini di malam ini ya. Di sini saya returnnya fungsinya. Ini kan fungsi ya. Jadi di returnnya adalah fungsinya. Sehingga bisa dong kalau saya panggil sekarang. Oke ya, const misalnya fungsi kembalian ya, fungsi return atau fungsi kembalian. Ini adalah fn luar yang diinfo. Ini kalau saya konsol log, oke ya, fn return-nya ini saya konsol log, kira-kira hasilnya apa ya? Ada yang bisa nebak nggak? Sorry, ketemu 2 kali. Ini kalau saya ketik nih konsol log fn return nih seperti ini. Wah, udah bisa nebak ya bahwa kembaliannya adalah sebuah function yang bernama si fn dalam. Loh, kalau ini berarti adalah sebuah function, berarti saya bisa invoke dong. Oke ya. Pada saat fn return ini saya invoke, berarti dia akan menjalankan si fn dalam. Padahal kita tahu bahwa fn dalam itu adalah suatu fungsi yang bisa menerima suatu parameter. Bisa nggak ya kalau kayak gitu di sini fn kembalian adalah ini untuk para fungsi dalam katanya. Oke, misalnya kayak gini. Kemudian kita pengen panggil dia 2 kali deh misalnya ya. Fn return lagi. Kita panggil lagi nih ya. Ini akan dipanggil lagi nggak ya?
Kira-kira kalau saya jalanin ini, oke, apakah keduanya ini akan jalan? Berarti halo, variabel lokal, global, param, fn dalam, atau akan salah satu doang, atau dua-duanya error? Pertanyaannya itu dulu nih, ya. Akankah jalan dua-duanya, salah satu, atau error gitu kan? Dua-duanya jalan katanya. Kita coba lihat ya kalau gitu ya. Ada yang bilang error, ada yang bilang jalan dua-duanya gitu ya. Kita coba lihat. Dor. Halo lokal, halo lokal, global, dan param FN dalamnya. Ini untuk FN dalam. Jadi jawabannya adalah keduanya jalan. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Saya tidak akan ngomongin tentang yang closure. Saya ngomongin di sini adalah fungsi bisa mengembalikan suatu fungsi, di mana di sini bisa diinvoke sesuai dengan parameter dari fungsi yang tersebut, yang dikembalikan tersebut. Jadi jawabannya adalah bisa ya, seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa kayak gitu? Kenapa kok bisa kayak begini gitu kan? Ini ya, kode yang tadi ya, mirip-mirip lah. Oke. Pertanyaannya sekarang adalah kok bisa sebuah fungsi di dalam JavaScript bisa mengembalikan sebuah fungsi yang lainnya. Nah, itu ya. Itu adalah intro kita di malam hari ini. Oke, lanjutan dari kemarin kan. Kalau closure kan nested function katanya. Sekarang pertanyaannya kok bisa? Nah, jawabannya adalah ini. Fungsi di dalam JavaScript itu istilahnya adalah first class object. Oke. Dalam JavaScript, fungsi itu adalah first class object atau kita ngomong kasarnya adalah objek kasta atas gitu. Oke ya, artinya apa? Fungsi itu bisa dimasukkan ke dalam variabel, objek ataupun array. Oke ya, jadi kalau kita punya objek tuh, const obj gitu ya, const sebuah objek gitu. Di dalam sini kalau kita bikin propertinya apapun ya, propertinya misalnya prop A gitu ya, itu kita bisa di dalam sini kita jadikan dia sebagai sebuah fungsi. Itu bisa. Oke, bisa kayak gitu. Ataupun array katanya. Array juga bisa kayak gitu. Oke ya, const sebuah ARR, array kosong gitu ya. Kita bisa nge-push nih. Kita bisa nge-push, oke ya, sebuah ARR, kita push gitu ya. Isi dalamnya adalah sebuah variabel yang isinya adalah sebuah fungsi. Ataupun kita declare ini pakai fungsi begitu. Terus fungsi lagi, terus fungsi lagi. Itu bisa kayak gitu. Wah, jadi bisa begitu ya ternyata di JavaScript. Dan yang satu lagi, dia bisa dijadikan sebagai sebuah variabel. Ini kita udah pernah bahas ya. Oke, const sebuah fn adalah kita masukin di sini arrow function-nya. Bisa seperti ini, nggak akan error. Oke, jadi dia bisa nih. Dia adalah kasta atasnya, gitu ya. Object first class. Oke, dan juga tadi kita udah coba demo kan, fungsi itu bisa dikembalikan atau return oleh fungsi lainnya. Itu yang tadi kita coba ya di closures itu. Dan yang terakhir, fungsi itu bisa dijadikan sebuah argumen dalam fungsi lainnya. Maksudnya apa? Nah, ini yang akan kita pelajarin di malam hari ini. Fungsi itu bisa dijadikan sebagai sebuah argumen di dalam fungsi yang lainnya. Oke, kita punya sebuah fungsi. Ini cuma contoh dulu ya, sebelum kita masuk lebih dalam ya. Oke, nanti kita akan bahas. Cuman kita akan membahas kebingungan JavaScript. Oke, kita punya sebuah fungsi. Di sini kalau panggil cuman konsolok aja. Halo dunia. Oke, saya punya di bawahnya sebuah fungsi lagi. Const sebuah fungsi lainnya. Oke ya, di sini adalah sebuah parameter katanya kan ya, sebuah parameter satu. Misalnya seperti ini, sorry typo. Kita mau bikin versi arrow aja. Oke, di sini kita punya asumsi. Di sini kita punya asumsi bahwa param satu yang diterima itu adalah sebuah fungsi. Ingat ya,
Kita ngomong bahwa fungsi bisa dijadikan sebuah argumen dalam fungsi lainnya. Berarti menurut pernyataan ini, itu bisa kalau kita bikin asumsi bahwa param 1 ini adalah sebuah fungsi di sini. Oke ya, karena param 1 ini, diasumsikan sebagai sebuah fungsi, oke, dan fungsi itu bisa di-call atau di-invoke, berarti kita bisa dong manggil param 1-nya kita invoke. Oke, sehingga kita bisa menuliskannya seperti ini. Sebuah fungsi lainnya, oke, menerima param 1 yang notabene adalah sebuah fungsi. Oke ya, yang notabene adalah sebuah fungsi. Ya, sebuah fungsi. Berarti kita bisa dong passing sebuah fungsi di dalam sini. Sehingga ketika kita jalankan, kira-kira kode ini error nggak kalau menurut pernyataan ini? Gitu ya. Menurut pernyataan ini, apakah akan error atau tidak? Gitu kan. Fungsi bisa dijadikan sebuah argumen, oke, di dalam fungsi lainnya. Nah, jadi kayak gini nih. Kita coba lihat ya. Door, jalan. Jadi kode ini tidak menghasilkan error ya. Fungsiception. Fungsi isi parameternya adalah sebuah fungsi yang bisa dipanggil di dalamnya. Oke? Dan ini juga adalah intro kita untuk menuju callback. Oke, istilahnya adalah callback gitu ya. Fungsi yang menerima fungsi lainnya, tapi tidak semudah ini ya nanti. Gitu ya. Tidak semudah ini ya nanti gitu. Oke, ini intro kita dulu di malam hari ini. Kira-kira ada yang mau nanya? Belum ya? Oke ya, belum ya. Masih aman berarti. Oke, kita akan masuk ke dalam intronya kalau begitu sekarang. Tapi yang pasti kita udah tahu ya, materi kita malam ini akan berkutat di seputar ini. Bahwa sebuah fungsi menjadi variabel di fungsi lainnya dan bisa dipanggil. Oke, kita ngomongin pertama-tama adalah tentang proses sinkronus dan asinkronus. Kita akan ngomongin apa itu callback, dan kita akan ngomongin gimana caranya kita bikin callback yang benar gitu ya, yang benar nggak kayak tadi gitu ya. Oke, kita akan coba. Pertama-tama kita akan ngomongin tentang proses sinkronus dan asinkronus. Dalam programming ya, itu ada dua cara atau dua proses dalam ngoding. Yang pertama itu adalah sinkronus atau disebutnya dengan sync, dan yang kedua adalah asinkronus atau disebutnya dengan async. Oke, perbedaannya apa sih antara sinkronus dengan asinkronus? Oke. Sebenarnya agak simpel untuk menjelaskannya, tapi untuk didemokannya agak ribet biasanya. Oke, kita lihat ya di sini ya. Sinkronus itu adalah eksekusi programnya itu akan menunggu proses sebelumnya selesai, sebelum proses lainnya dijalankan. Atau intinya, kalau belum selesai, selanjutnya nggak boleh jalan. Oke, atau istilahnya blocking. Di blok dulu, nggak boleh jalan dulu kalau misalnya yang sebelumnya belum selesai. Sedangkan kalau yang asinkronus, itu prosesnya itu dapat berjalan tanpa kita perlu menunggu proses sebelumnya selesai. Oke, atau istilahnya adalah non-blocking. Oke, bingung nih maksudnya apa nih gitu ya. Oke, daripada ribet-ribet, kita akan ngomonginnya secara analoginya. Kalau gitu ya. Oke, kita akan ngomongin secara analoginya. Kita pengen order makanan, mungkin. Kita analoginya kayak gini aja ya. Drive-thru versus kita order lewat restoran. Kalau kita drive-thru, itu pelayanannya itu secara berurutan. Atau istilah kerennya namanya sekuensial. Oke? Selama yang di depan kita belum selesai, yang belakang itu bakal nunggu. Blocking kan jadinya kan ya. Selama yang di depan itu belum selesai, yang belakang itu bakal nunggu. Oke, versus kita ngomong order lewat restoran. Kalau kita ngomonginnya order lewat restoran, ya kan,
Dapur itu biasanya akan membuat beberapa orderan secara bersamaan. Jadi bisa jadi itu ya tidak menunggu, bahkan kadang-kadang ini bisa diserobot urutannya. Kata kuncinya begitu ya, bisa diserobot urutannya. Jadi bisa jadi tidak menunggu begitu. Omongannya kayak gitu ya, bisa jadi tidak menunggu. Oke, kita contohin dulu deh. Contoh sedikit aja ya, contoh sedikit aja. Oke, sekarang saya punya sebuah fungsi yang pengen saya langsung, begitu saya deklarasikan, saya langsung jalankan. Fungsi yang begitu dideklar, langsung dijalankan. Istilahnya apa ya? Masih ada yang ingat nggak? Fungsi yang begitu dideklar akan langsung dijalankan. Wis, ada yang langsung bisa tahu ya jawabannya ya. Adalah IIFA ya. Immediately Invoke Functions Expressions ya. Oke, kita akan coba bikin. Gimana ya caranya? Misalnya saya punya sebuah fungsi. Ya. Fungsi ini berarti yang blocking ya. Yang ini dulu ya, FN blocking atau yang sinkronus ya istilahnya ya. Oke. Di sini saya tidak akan ngomong yang aneh-aneh lah. Saya cuma bakal konsol log. Oke. Di sini ngomongnya 1. Di sini konsol log lagi 2. Di sini konsol log lagi 3. Oke ya. Fungsi ini saya ingin langsung jalankan. Caranya gimana ya? Masih ada yang ingat nggak? Bikin IIFE itu gimana sih? Gitu kan? Ada yang masih ingat nggak? Bikin IIFE itu gimana sih? Gitu. Oke? Iya. Jadi fungsi ini akan kita kurung. Oke? Kemudian akan kita panggil, akan kita call, akan kita invoke. Begini ya jadinya ya. Oke? Ini sengaja ya, function ini dikasih nama biar kita tahu, oh ternyata ini yang blocking ceritanya. Kalau kode ini dijalankan, hasilnya itu pastinya akan sekuensial. Selama yang atasnya belum selesai, yang bawahnya nggak bakal jalan. Jadi dia akan nulisnya pasti kayak gitu. Konsolog 1, konsolog 2, konsolog 3. Coba ya. 1, 2, 3. Urutannya pasti kayak begitu. Oke ya. Tapi sekarang nih ceritanya nih, saya punya fungsi lainnya lagi. Kita bikin ya, function non-blocking. Sorry, FN non-blocking. Oke, atau ini adalah yang asinkronusnya. Biasanya kita bakal contoh ini pakai sebuah fungsi bawaan dari JavaScript ya. Jadi nanti jangan kaget kalau saya nulisnya fungsi yang aneh gitu ya. Oke, kita akan coba di sini konsol log lagi ya. Kita bikin lagi pertama. Kemudian kita bikin lagi di sini ada kata-kata kedua. Kemudian ceritanya ini adalah sebuah fungsi yang aneh. Fungsi aneh nih di dalam sini ya. Oke, di sini saya akan menggunakan sesuatu, kalau pengen demoin ini biasa kita pakai set timeout. Ya. Fungsi set timeout. Pertama-tama dia menerima handler. Handler itu adalah suatu fungsi. Jadi di dalam sini saya akan menuliskan suatu fungsi ya. Fungsi di mana katanya itu kita cuma pengen console log ketiga. Oke ya, tapi di sini ada durasinya. Timeoutnya misalnya saya pengen ini bikin nih setelah 1 detik kemudian itu baru akan terjadi sesuatu gitu ya. Oke ya. Kemudian kita pengen console log yang keempat. Oke. Jadi misalnya nih console log pertama, console log kedua, ini misalnya tidur setelah 1 detik katanya baru console log ketiga, kemudian console log yang keempat. Oke ya. Oke. Kalau nature-nya kita tahu dalam kondisi biasa ya, wah proses ini butuh waktu 1 detik nih gitu kan ya. Misalnya ya 1 detik kemudian baru muncul konsol log ketiga, baru dia muncul konsol log keempatnya. Kalau secara blocking dia akan nunggu 1 detik dulu, baru muncul yang ketiga, baru muncul kata-kata yang keempat. Oke, tapi kira-kira kalau kode ini saya jalankan, berarti saya bikin ini IIFE ya. Saya bikin ini IIFE. Kira-kira hasil outputnya apa? Oke. Ada yang bilang pertama, kedua, keempat, ketiga. Ada yang bilang ketiga jadi terakhir. Ada yang ngomong masih urut. Dan kawan-kawan. Oke ya, ada yang ngomong urut. Nah, kita coba lihat ya. Oke. Oke ya, kita akan coba lihat.
not index.js. Door, pertama, kedua, keempat. Baru yang terjadi adalah yang ketiga. Dia jadi terakhir. Kenapa? Kok bisa kayak begini? Karena fungsi dari set timeout ini itu dia berjalan secara asinkron. Oke ya, kita taunya kayak gitu ya. Pertanyaannya sebenarnya yang kita pengen tanyakan setelah ini, gitu ya. Oke, sebentar. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya coba lihat slide-nya dulu. Kak, use case penggunaan fungsi dalam array atau objek dong. Apakah fungsi tersebut cuma untuk mendapatkan return-nya saja atau untuk invoke fungsi tersebut? Waduh, ini fungsi di dalam array itu biasanya use case-nya jarang banget. Oke ya. Fungsi di dalam objek itu biasanya ada ketika kita ngomongin tentang objek yang sudah masuk ke dalam ranah OOP. Jadi saya tidak demokan dulu ya, ditahan sampai nanti. Gitu ya. Ataupun misalnya objek literal yang pengen punya function, gitu ya. Oke. Itu kita tidak pelajarin itu dulu. Jadi mohon maaf untuk use case ini saya skip dulu ya. Oke, mohon maaf ya sekali lagi ya. Kalau yang ini saya skip dulu sampai nanti masuk OOP, nanti kita akan mengerti maksudnya bagaimana. Oke, sabar ya, tahan. Handler itu fungsi saja ya Kak? Iya, handler itu umumnya namanya juga penghandle ya. Penghandle itu umumnya sekali lagi berupa sebuah fungsi. Oke? Set timeout itu dihitung dari baris terakhir sebelumnya atau dari fungsi pertama kali dijalankan. Oke ya? Baik, pertanyaannya bagus. Saya tidak akan ngomongin jauh-jauh ya, karena kalau kita ngomongin jauh banget, kita akan ngomongin ke dalam mesinnya JavaScript, daleman JavaScript yang terlalu dalam, sehingga otak kita nanti meledak, nggak nyampe nanti kita. Tapi yang kita harus tahu adalah seperti ini, cara kerjanya. Ketika kita konsolog pertama, dia akan jalankan dulu pertamanya. Oke, ketika kedua, dia jalankan dulu keduanya. Ketika set timeout ini dipanggil, ya, oke, dia menunggu 1 detik, oke, dia tidak blocking. Harusnya kan blocking ya. Kalau kita kan biasanya kalau dunia programming ada istilahnya sleep. Oke ya, sleep misalnya 1000 milisecond. Mungkin teman-teman dari bahasa pemrograman lain tahu istilah ini. Sleep artinya program akan disuruh untuk menunggu 1 detik. Selama itu program nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, kalau ini sifatnya berarti sinkronus karena dia blocking. Ternyata di JavaScript ada yang namanya set timeout. Jadi ketika kita memanggil fungsi set timeout, disuruh menunggu selama 1 detik, oke ya, ini dia akan bawa ke balik layar, bawa ke balik mesin, disuruh nunggu. Woi, nunggu ya, 1 detik kemudian baru nanti panggil gue lagi. Gitu ceritanya. Oke ya, woi, tungguin 1 detik ya. Selama itu gak usah bikin program yang ngehang, panggil dulu yang lain. Nanti kalau gue udah selesai, tolong panggil fungsi yang di dalam sini. Gitu ceritanya. Oke, jadi dia berjalan secara asinkronus, non-blocking. Jadi kita bisa lihat tuh, pada saat kita panggil pertama, dia jalan pertama. Pada saat dia panggil kedua, dia jalan kedua. Pada saat disuruh nunggu, dia nunggunya di balik layar. Oke, dia nunggunya di balik layar. Jadi setelah itu, selama proses menunggu, kita boleh nge-skip dulu ke yang selanjutnya. Keempatnya berjalan. Sehingga ketika ini ceritanya, oh 1 detik ini udah selesai nih. Baru nanti panggil. Yang dipanggil adalah handlernya berjalan. Handler di dalam fungsi ini adalah untuk mencetak konsolog ketiga. Sehingga ketiganya nongol. Gitu ceritanya ya. Oke, saya tidak akan ngomongin tentang mesin di balik layarnya ya, gitu ya, karena itu terlalu dalam nanti bahasnya. Tapi kita perlu tahunya seperti ini aja. Ketika kita menggunakan set timeout gitu ya, oke, dia akan dibawa ke balik layar, disuruh nunggu 1 detik gitu di balik layar itu. Dan selama nunggu di balik layar itu, program tetap bisa berjalan. Jadi dia tetap kayak ke skip gitu loh, kayak ke skip ya, ngomongnya kayak ke skip ya. Jadi disuruh nunggu 1 detik di balik layar, tapi setelah itu di skip dulu selanjutnya, keempatnya. Terus sampai di sini kan programnya udah selesai, ya kan? Tapi apakah habis itu dia langsung keluar dari programnya? Enggak, karena masih ada yang ditungguin. Setelah 1 detik kemudian, gitu kan? Oke ya. Setelah 1 detik kemudian, waktunya udah habis,
dia akan menjalankan handlernya. Ini istilahnya handlernya ya. Handlernya dia berjalan. Gitu. Jadi ini adalah duration-nya ya tadi ya. Duration. Gitu kan. Oke, durasinya. Durasi disuruh nunggunya. Nah, ceritanya kayak gitu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya. Set timeout ini adalah sebuah fungsi yang sifatnya asinkronus. Gitu ya. Jadi nanti kita harus bisa ngebedain ya, mana fungsi yang sifatnya adalah sinkronus, mana fungsi yang sifatnya adalah asinkronus. Gitu ya. Kalau kita bikin sendiri sih rasa-rasanya agak berat ya. Gitu ya. Karena kita harus tahu kan daleman atau mesin di balik layarnya itu. Oke? Tapi yang saya pengen omongin adalah sebenarnya selain kita harus tahu ini, yang kita berasa anehnya itu adalah di sininya. Ini fungsi ceritanya. Set timeout ini adalah sebuah fungsi. Tapi dia bisa menerima parameternya itu adalah sebuah fungsi. Oke ya. Set timeout adalah sebuah fungsi. Tapi di dalam parameternya, oke ya, di dalam parameternya, di dalam argumennya, kita bisa ngedeklar sebuah fungsi lagi di dalamnya ini. Loh kok bisa? Gitu katanya. Ya, oke, itu ya yang saya pengen omongin tekaninnya di situ ya. Oke, set timeout itu dihitung dari baris terakhir sebelumnya atau dari fungsi pertama kali berjalan. Nah itu ya. Oke, jadi ketika ini dipanggil dia bawa ke balik layar, dia tunggu 1 detik. Habis itu dia loncat dulu ke sini, 1 detik kemudian setelah ini berjalan selesai, dia baru manggil ininya. Gitu ya. Oke, cara kerjanya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Return pada function closure apa lazimnya memang tidak di-invoke. Atau dalam keadaan tertentu harus di-invoke atau tidak. Di-invoke-nya nanti biasanya. Oke, jadi itu di-declare aja. Return-nya itu fungsinya as it is tanpa di-invoke. Gitu ya kalau dalam closure. Umumnya seperti itu. Oke. Apakah cuman set timeout aja Kak untuk menggunakan asing? Sebenarnya ada banyak fungsi di dalam JavaScript ya yang menggunakan secara asinkronus. Oke, kita bisa baca sebenarnya dari dokumentasinya. Apalagi kita pakai Node.js gitu ya. Node.js punya beberapa fungsi-fungsi tambahan lagi. Kita akan pelajarin nanti. Ya. Oke. Itu dicentang dulu ya ini ya. Berarti set timeout masuk ke dalam ranah asinkronus Kak. Betul. Masuk ke dalam ranahnya asinkronus. Oke. Set timeout dalam contohnya ini digunakan dalam kasus apa, Kak? Sebenarnya set timeout ini digunakan sebagai analogi ya. Ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke materi ya. Selanjutnya, oke. Set timeout ini sebenarnya lebih ke arah masuk ke dalam analogi ya. Biasanya itu kita pengen nyomot data dari internet lama banget gitu kan. Karena kan mungkin kita ngambilnya dari Eropa atau dari negara lain gitu ya. Jadi ada delay, ada jedah gitu kan. Misalnya datanya banyak lagi, sekitar 10 mega gitu ya. Jadi harus nunggu tuh, gitu kan. Nah, apakah selama menunggu kita ngambil 10 mega itu terus program yang ngehang? Tentunya enggak dong, gitu kan. Ya kan? Penelitian dari Google aja menyatakan kan, penelitiannya tentang riset UI UX saja menyatakan kan, Anda lebih dari 3 detik orang nggak mau pakai aplikasi Anda gitu. Jadi kan kita harus optimize banget ya gitu kodenya. Ya salah satunya adalah dengan menggunakan asinkronus ini supaya nggak ngebuat blockingnya terlalu lama gitu ceritanya. Oke ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Set timeout ini kita justru gunakan sebagai analogi. Kalau kita nyomot data dari luar gitu kan, kita nggak boleh bikin dia sebagai blocking. Nah ceritanya gitu. Ya, itu ya maksud analoginya ya. Oke, saya centang dulu dan kita masuk ke materi dulu ya. Baru kita nanti masuk lagi ke dalam yang situ. Oke. Kita masuk. Nah, ini ya tadi contohnya ya. Ini tadi contohnya. Oke. Kita lihat sekarang, kok bisa ada fungsi di dalam fungsi. Nah, ini sebenarnya pengen ditanyakan kan. Set timeout di dalamnya ada function yang akan melakukan sesuatu setelah 1 detik ini selesai. Yang pengen ditanyakan sebenarnya adalah ranah ininya. Oke, kita punya fungsi. Kok di dalamnya bisa terima fungsi? Nah, gitu ya. Oke. Atau yang tahan dulu katanya di yang bawah kenapa hasilnya bisa begitu? Tadi udah dijawab ya yang tadi ya. Oke. Nah, kita kembaliin lagi deh. Gitu ya. Fungsi sebagai first class object. Ya. Tapi sekarang tadi kan udah dijelasin ya. Jadi sekarang kita pengen omongin adalah ternyata
fungsi itu beneran bisa dijadikan sebuah argumen dalam fungsi lainnya. Tadi juga ada sempat dicontohin ya di pertama-tama ya untuk masuk ke intronya ini gitu kan. Oke, tapi di sini ditekankan lagi jadinya ya bahwa beneran loh fungsi itu bisa dijadikan sebuah argumen dalam fungsi lainnya. Nah, sehingga ketika kita udah tahu kayak gini, ya, ketika kita sudah tahu ini, barulah kita bisa mempertanyakan callback itu apa sih? Nah, oke, callback itu adalah ini sebenarnya. Fungsi bisa dijadikan sebuah argumen dalam fungsi lainnya. Atau kita ngomongnya fungsi itu dijadikan sebuah argumen pada fungsi lain. Sama kan? Bener kan tuh? Tinggal saya pindahin aja gitu kan. Ini yang merah-merah ini saya pindahin ke sini. Apa itu callback? Gitu. Oke ya. Mungkin masih bingung nih ya. Oke, mungkin masih bingung. Callback itu apa sih? Jadi mari kita beranalogi lagi di malam hari ini ya. Maaf ya, malam hari ini banyak analogi. Soalnya kalau enggak belajar callback-nya susah. Ya. Oke. Misalnya, misalnya saya punya beberapa pekerjaan yang harus saya lakukan. Nih misalnya ya, sekali lagi. Oke. Ya. Misalnya saya punya beberapa pekerjaan yang harus saya lakukan. Misalnya saya harus nelpon pasangan saya karena lagi bucin-bucinnya, gitu kan. Oke. Tapi ternyata di saat itu saya juga harus mengerjakan tugas tantangan. Aduh, ada challenge banyak banget nih harus dikerjain gitu kan. Terus ternyata, wah baju cucian saya udah banyak, saya harus nyuci baju juga. Oke ya, coba ya, kita coba nih urutan kerjanya kayak gimana ya. Oke. Kita coba lihat ya urutan cara saya mengerjakannya nih katanya. Oke, jadi pertama-tama katanya pada saat menelpon pasangan karena bucin tadi itu ya, ternyata yang angkat adiknya yang angkat dan mengatakan bahwa si dia, oke ya, si dia itu lagi mandi dan saya diminta untuk menunggu atau hold teleponnya saya. Hold nih, di hold nih. Berarti apakah sudah selesai pada saat itu? Berarti belum ya, karena di hold kan. Oke. Selama nge-hold, oke ya, saya bilang, saya nggak mau, saya titip pesan ke adiknya. Oke, karena kenapa? Kalau nge-hold kan berarti saya harus nunggu di situ kan, terus-terusan kan, ya kan? Artinya proses ini akan menjadi blocking bagi saya. Karena saya harus nge-hold nungguin dia terus kan, ninut gitu kan, nungguin suaranya. Saya nggak mau. Saya ngomong, titip pesan deh ke adiknya. Kalau si dia udah kelar mandi, tolong kabarin dia untuk telepon ke saya. Oke ya. Jadi kayak gitu ya. Ini analoginya ya, sekali lagi ya, ini analoginya ya. Oke. Saya nggak mau, saya titip pesan kalau si dia udah kelar mandi ya, tolong kabarin ke dia untuk telepon ke saya. Jadi apa? Jadi sembari menunggu dia nelpon balik nih, saya bisa nyicil kerjain tantangan atau nyuci baju dulu. Gitu kan. Jadi sembari nih, ya kan? Sembari nih. Jadi saya bisa ngerjain tantangan dulu tuh nyicil ceritanya. Oke. Ternyata ketika dia udah selesai mandi dan dia udah nelpon balik saya, gitu ya. Oke. Maka saya akan stop dulu. Jadi diblok dulu nih kerjaan saya sekarang dan melepas rindu dengan si dia tentunya. Gitu kan ya. Ini analogi ya, sekali lagi analogi ya. Mungkin tidak 100% tepat, tapi semoga bisa membantu gitu ya. Oke, maka ini adalah salah satu contoh callback di dunia nyata. Oke. Jadi kita ngomongnya seperti ini, dianalogikan. Oke ya. Sedikit catatan, Kak kalau kayak gitu kenapa Kakak nggak sambil paralel aja bla 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 bla. Nah, gitu ya. Mungkin ada yang pernah nanyain kayak gitu. Kan bisa sambil barengan gitu kan. Nelpon sambil ngerjain challenge gitu, tinggal dibuka doang gitu kan ceritanya. Oke? Tapi kita punya catatan. Kita punya catatan bahwa saya ini orangnya hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Oke? Atau istilah kerennya dalam bahasa programming saya itu single threaded istilahnya. Oke? Saya cuma bisa kerjain satu dalam satu waktu. Oke, itu pertama. Karena JavaScript kayak gitu. Dia nggak bisa ngerjain banyak-banyak. Dia sebenarnya cuma bisa kerjain satu dalam satu waktu. Gitu ya. Oke. Kedua, saya tidak bisa. Saya nggak punya ilmu Kagebunshin no Jutsunya. Oke ya. Atau istilahnya membelah dirinya. Ilmu membelah dirinya.
untuk mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Kembali lagi, gitu ya. Kembali lagi nih yang atas, ujung-ujungnya. Oke. Tapi selagi menunggu pekerjaan yang lain selesai, saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Ini adalah sifatnya asinkronus atau non-blocking. Oke. Ketiga ini adalah analogi tentang sifat dari JavaScript sebenarnya. Gitu ya. Oke, ya saya memperkenalkan diri saya sedikit lah gitu ya, ngomongnya wibu lah atau gimana ya gitu. Soalnya kalau nggak dapat analoginya gitu kan. Oke ya. Jadi nature of JavaScript ya. Nature of JavaScript, alamnya JavaScript. Sifatnya adalah single threaded, tidak bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu atau tidak bisa diparalelkan. Oke. Dan selagi nunggu kerjaan yang lain selesai, saya bisa ngerjain yang lainnya atau sifatnya adalah asinkronus. Gitu ya. Oke. Jadi analogi tadi kenapa seperti ini? Karena ada catatannya ini. Gitu ya ceritanya ya. Oke. Baik ya, kira-kira seperti itu ya. Atau kalau kita ngomongin sekarang, ini udah ngomongin analogi nih, gitu ya. Oke, kita ngomongin lagi, kita masuk ke ranah kodenya. Oke, kalau di ranah kodenya, gitu ya. Kalau saya bikinkan tanpa callback, nah tadi ya kasus analogi yang tadi nih. Kalau saya liatin contoh kodenya tanpa adanya callback, ya maka saya akan bikinnya kayak gini. Ini nggak di coding ya, ceritanya cuma analogi. Sekali lagi, ini analogi. Oke ya. Jadi saya punya function main. Kemudian saya nggak apa-apa. Kemudian saya telepon dengan si dia, gitu ya. Apabila tanpa callback nih, ya kan tadi dia bilang dia lagi nelpon kan, gitu. Dia lagi mandi kan. Berarti saya harus nge-hold telepon saya nungguin dia kan. Maka itu akan maka ini akan nunggu dia sampai kelar mandi kan. Mungkin 30 menit sampai dengan 1 jam begitu kan. Jadi saya harus nge-hold di depan situ gitu kan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Atau istilahnya di blocking. Ya kan, di blocking 30 menit sampai 1 jam gitu kan, baru bisa ngerjain pekerjaan yang selanjutnya. Misalnya yang mengerjakan tantangan itu udah selesai baru cuci baju. Gitu ceritanya. Oke, tapi apabila saya menggunakan callback, nah, kalau saya menggunakan callback, saya bisa bikinnya seperti ini. Misalnya, telepon dengan si dia. Oke ya, tapi karena dia lagi ada masalah gitu ya, dia lagi mandi kan ceritanya. Jadi saya bisa ngomongin nih, udahlah saya bikin aja callback-nya. Oke, function yang misalnya kalau si dia telepon baik, kalau dia udah siap nih ceritanya. Oke, kondisinya adalah si dia bakal telepon balik kan, ketika dia sudah siap. Oke, berarti if dia sudah siap nanti gitu kan ya, kita bisa bucinan ketika dia sudah siap. Begitu. Oke. Selama ini nih gitu kan ketika kita telepon dengan si dia ya kan karena dia belum siap terus-terusan. Jadi kan kita masih bisa nge-hold asinkronus dia nih sekarang sifatnya. Jadi selama nunggu dia telepon balik, kita bisa ngerjain tantangan dulu dan bisa cuci bajunya dulu. Gitu. Ketika dia udah siap, dia bakal teleponan kan. Nah, berarti kita bisa lanjutin bucinan sama si dia. Gitu ceritanya ya. Analogi ya, sekali lagi ya. Ini analogi ya. Mungkin tidak 100% tepat ya untuk menjelaskan callback gitu kan. Tapi ya daripada susah-susah ya kita ngomongin nyari gambar dan kawan-kawan, lebih baik kita analogikan seperti ini. Gitu ya. Oke, semoga jadi lebih paham setelah dijelaskan caranya yang ini gitu. Oke, kita kembali lagi ya ke sini ya. Kita kembali ke sini dulu. Baru kita masuk ke codingannya yang benar-benar coding ya. Oke. Kalau konsolog keempat tadi di set timeout 1,5 detik, berarti tetap masih duluan yang ketiga ya Kak. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi sini saya akan set timeout juga nih. Jadi ada 2 set timeout katanya dia. Oke, di sini saya bikin handlernya. Handler berarti function. Di sini saya naikin ini ke atas. Kemudian durasinya saya setel sebanyak 1.500 atau 1,5 detik ya, sorry, koma. Gini ya katanya ya. Terus saya jalankan. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, gitu. Oke. Jadi ngurut deh, benar. Tapi secara waktu ya, karena waktunya begitu. Kalau dia sama-sama 1.000 gimana? Apakah benar akan selalu ketiga, keempat? Kita coba jalanin 3 kali ya. Ketiga, keempat. Ketiga, keempat. Iya, betul.
gitu ya. Jadi selalu ngurut juga nih jadinya nih, karena dia ada urutannya atau dia ada stack-nya di balik layarnya. Oke ya, tapi sekali lagi ya, untuk mesin-mesinannya saya nggak jelasin ya, biar nanti kepala nggak meledak gitu. Oke? Oke ya, jadi jawabannya iya ya, masih tetap duluan yang ketiga. Oke? Contoh blocking atau sync nggak? Ya kita konsolok seperti ini juga ada blocking sebenarnya gitu kan. Atau kita nge-for yang lama banget. Kita baca data 100 mega misalnya. Selama itu ternyata kita pakai baca datanya itu kita nge-for loop doang gitu standar. Berarti kan itu nge-blocking gitu ya. Berarti kita harus punya cara yang lain gitu ceritanya. Oke? Jadi seperti itu ya contohnya ya. Maaf ya, nanti kita akan masuk kok ke kode-kodenya kok. Oke? Apakah callback pasti asing? Tidak. Itu dia jawabannya ya. Apakah callback pasti asing? Maka jawabannya tidak. Jika tidak, apa bisa kasih contoh callback yang sinkronus? Nanti kita akan masuk. Oke ya? Oke? Nanti kita akan masuk yang ini. Jadi tahan dulu. Kalau waktunya lebih dari 1 detik gimana Kak? Ya nggak masalah, dia nunggu jadinya. Kita bikin dia jadi 2 detik nih, sama satu detik nih misalnya. Jadi kira-kira nongol yang mana dulu? Keempat dulu, baru ketiga. Nah gitu ya. Permainan waktu jadinya. Kalau udah kayak gini. Ya, semoga terjawab ya. Bisa aja itu. Oke. Kegunaannya apa ya? Kalau untuk callback ini banyak. Nanti tenang, kamu akan makan ini dengan puas 2 pertemuan ini. Kalau nggak hari ini, berarti nanti di pertemuan yang akan datang. Oke ya, tenang. Kalau yang ini akan ada waktunya. Oke, kita tahan dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita masuk dulu ke kode berarti sekarang. Oke, kita pengen masuk ke kode sekarang. Itu kan tadi analogi ya dari tadi ya. Ini kan analogi nih, gitu kan. Analogi, kodenya pun analogi gitu ya. Oke. Sekarang kita benar-benar pengen ngomongin fungsi. Oke ya. Oke, misalnya sekarang saya punya fungsi standar aja ya. Function. Oke ya, fungsi pertama. Oke, di sini saya cuma pengen cetak nih console log pertama. Saya juga punya function fungsi kedua, di mana pengen console log kedua. Oke, seandainya saya panggil ini sekarang function, fungsi pertama, kemudian saya panggil fungsi kedua. Oke ya, kira-kira yang akan muncul hasilnya apa ya? Ini saya clear dulu deh. Ini hasilnya apa ya? Kalau kayak gitu, ada yang bisa nebak nggak? Oke, pertama, baru kedua. Nah, gitu ya, jadinya ya. As it is, seperti biasanya kita ngoding. Gitu ya. Oke. Benar dong, pasti kayak gini dong. Nah, sekarang kita akan pikirin. Oke ya. Ini ya. Oke, yang ini nih. Mari kita pikirkan. Oke ya. Sekarang apa yang terjadi apabila si fungsi pertama ya, kita ngomongnya fungsi pertama, itu memiliki kode yang tidak bisa dijalankan dengan cepat. Jadi sekarang kita punya pemikiran kayak gitu ya. Misalnya seperti apa? Ya, misalnya seperti membaca file yang jumlahnya sangat besar. Misalnya punya file 1 giga pengen dibaca gitu kan. Itu pasti butuh waktu kan. Nggak mungkin secepat kilat, 1 giga pasti bisa selesai dalam 1 detik. Nggak mungkin gitu kan. Oke. Kemudian menunggu data dari tempat lain. Atau istilah kerennya API request. Kita pengen minta data dari GitHub untuk membalikin ke kita. Saya punya repository apa aja ya. Nah, misalnya kayak gitu. Oke. Kan butuh waktu nembak ke GitHub-nya. GitHub-nya kan nggak tahu ada di negara antah berantah yang mana. Terus dia bakal ngebalikin ke kita lagi. Berarti kan nggak bisa instan. Dan kita tidak tahu seberapa lamanya. Karena kembali lagi kita nggak tahu dia ada di mana, bla bla bla. Kita cuma bisa narik datanya doang, gitu kan. Oke? Jadi kita nggak tahu kapan dia selesai. Kita nggak bisa waktu atau timer dalam waktu berapa. Pokoknya 1 detik pasti bisa. Pokoknya 2 detik pasti bisa. Ya nggak tahu, gitu kan. Oke? Kembali lagi ya. Ini akan kita analogikan atau kita contohkan, kita simulasikan dengan set timeout tadi. Oke ya. Jadi set timeout ini dipakainya di dalam sini itu sebagai analogi untuk baca file gitu ya, atau nunggu data dari tempat lain. Gitu ya. Jadinya ya, kita akan analogikan. Oke? Misalnya kita punya analoginya seperti ini ya. Coba saya bikin kodenya ya kalau gitu ya. Oke? Kita punya fungsi pertama yang ini sekarang. Tadi kan katanya ada masalahnya di sini ya. Berarti di sini yang akan saya set timeout kan. Set timeout kan. Oke ya.
Saya sekarang bikin nih pakai arrow di sini. Tadi parameter pertamanya adalah si handler ya katanya ya. Oke, dan durasinya. Saya bikin 2 detik deh. Oke, saya coba nulis lagi console log pertama. Oke, maka sekarang kalau kita jalanin ini, oke, kalau kita jalanin ini, harusnya analoginya kita kan apapun yang terjadi gitu kan ya, fungsi pertama kan kita panggil duluan kan. Walaupun dia set timeout, berarti kan dia harusnya nunggu 2 detik kan. Berarti aplikasi ini akan ngehang dulu 2 detik, baru munculin yang keduanya dong. Nah, gitu ya. Pertanyaannya nih, apakah benar akan seperti itu? Berarti nunggu 2 detik muncul pertama, baru muncul kedua. Atau yang akan muncul adalah yang kedua dulu, baru 2 detik kemudian yang pertama yang muncul. Nah, itu dulu pertanyaannya. Ya, oke, 2 baru 1 atau 1 baru 2. Nah, gitu. Oke. Ada yang ngomong pertama kedua, ada yang ngomong 2 1, ada yang kedua pertama, ada yang bilang 2 terus 1. Oke ya, kita coba jalankan kode ini. Oke ya, kita coba jalankan kode ini. Ada yang bilang masih blocking katanya. Dor, kita jalankan. Jadi kedua, 2 detik kemudian pertama. Nah, jadi hasilnya begini. Sebenarnya fungsi pertama dipanggil duluan. Oke ya, fungsi pertama dipanggil duluan. Tapi karena dia set timeout, dia giring dia ke balik layar. Gitu ya, untuk ditunggu 2 detik, kemudian baru akan dikonsol log. Selama dia digiring ke balik layar, dia nggak bikin aplikasinya ngehang. Jadi dia terusin. Jadi fungsi pertama dipanggil set timeout, kemudian dia akan terusin, tetap manggil fungsi kedua. Tetap manggil fungsi kedua, sehingga yang dicetak kedua dulu. Oke? Tapi setelah itu, aplikasi apakah langsung keluar ketika keduanya itu dipanggil? Enggak. Kenapa? Karena di balik layar masih ada yang ditungguin, yaitu si set timeout ini. Nah, gitu. Sehingga 2 detik kemudian, baru si konsol log pertama ini nongol. Dan aplikasi pun keluar, karena udah selesai. Gitu. Oke, analoginya juga kayak gitu nih. Kita pengen narik data dari balik layar, kita pengen narik data dari tempat lain gitu kan. Ya jangan kita biarin aplikasi kita ngehang gitu loh. Biarin yang lainnya tetap berjalan dulu. Nanti kalau udah selesai baru tampilkan. Nah, gitu ya ceritanya ya. Jadi kira-kira seperti itu maksudnya, analoginya. Oke? Kita coba analisis maksudnya dari sini ya. Kita coba analisis. Loh, kok bisa gitu katanya. Oke ya. Loh, kok bisa gitu. Nah, kembali lagi ya kata-katanya ya. Ini bukan berarti kalau si JavaScript mau pilih kasih lo gitu kan. Wah, ini nggak mungkin nih, ini pilih kasih nih. Jadi kedua jalan duluan nih gitu kan. Baru yang pertama katanya. Enggak gitu ya. Oke. Ngoding nggak ada istilahnya pilih kasih ya. Oke, jadi pada kode nih ceritanya nih, sebenarnya benar yang tadi dijalanin, yang tadi kita analisis ya bahwa sebenarnya ini akan dijalanin duluan, tapi si set timeout ini digiring ke balik layar, gitu. Atau istilah baiknya adalah hanya aja tidak ditungguin sampai selesai dulu, atau dia non blocking, tapi langsung masuk ke fungsi kedua dulu, gitu. Oke, fungsi ke satu sebenarnya dia tetap jalan duluan, tapi enggak ditungguin, enggak blocking. Kemudian fungsi kedua jalan, cetak duanya itu ya, cetak yang keduanya itu. Dan setelah fungsi ke satu selesai, dipanggil kembali lagi. Dipanggil kembali lagi ini si fungsi ini untuk mencetak konsol log pertamanya. Oke, kira-kira seperti itu ya cara kerjanya. Oke, kita coba lihat ke Q&A dulu sebelum kita masuk ke yang selanjutnya ya. Kak, berarti asing itu selalu dengan set timeout ya? Ini saya jawab ya, enggak. Oke, ada banyak caranya. Cuman kembali lagi, kalau saya harus ngomongin asingnya, saya harus ngomongin mesinnya. Dan saya nggak mau ngomongin mesinnya dulu. Mohon maaf ya, kita akan fokusnya di callback-nya dulu. Nanti kita akan ngomongin, oke, callback-nya. Oke ya. Apakah proses menampilkannya kembali itu disebut dengan callback? Nah, itu dia ya. Itu jadi set timeout ini menerima sebuah fungsinya. Oke. Fungsinya dari set timeout ini apa? Ketika durasinya ini sudah selesai, fungsi ini akan dijalankan.
Ceritanya seperti itu ya. Oke. Atau ibaratnya di sini ini adalah callback-nya. Call me back gitu kan. Setelah 2 detik selesai, tolong panggil saya kembali untuk melakukan ini. Nah, ceritanya gitu ya. Oke. Atau callback-nya adalah yang ininya. Callback function. Kayak callback itu biasanya kita selalu selaraskan ya. Atau dalam callback pasti ada istilahnya tuh function. Functionnya apa? Gitu ya. Oke. Apakah menunggu data dari API website lain itu gimana, Kak? Nanti akan ada waktunya mempelajari itu. Oke ya, nanti ya ada waktunya. Cuman yang ini ditahan dulu ya. Untuk pertanyaan yang ini tolong ditahan dulu. Kita analogiin dulu. Karena kalau ngomonginnya udah nyomot data dari website lain itu nanti udah terlalu jauh banget. Oke ya. Jadi kita tahan dulu. Kita analogiin dulu lewat set timeout ini. Oke ya. Terjawab ya yang ini ya. Berarti hasil konsolog di fungsi kedua ditahan dulu. Yang kedua ditahan dulu sebelum fungsi pertama selesai ya Kak. Cuman urutannya kedua duluan. Hah? Konsolog fungsi kedua ditahan dulu? Enggak. Jadinya pada saat dia manggil fungsi pertama, set timeout ini sebenarnya ini yang digiring ke balik layar. Oke. Habis itu dia langsung jalanin yang ini dulu. Oke. Kedua. Makanya kedua dicetak dulu. 2 detik kemudian, oke ya, ketika set timeout ini udah selesai, oke ya, maka handlernya atau callback-nya yang akan dipanggil. Gitu ceritanya. Oke ya, jadi nggak kayak gini ya, nggak ditahan ya, fungsi kedua nggak ditahan ya. Oke, gitu ya kira-kira ya. Kak, jadi JavaScript itu sudah otomatis asinkronus ya, tergantung fungsi yang digunakan. Jawabannya gitu ya, tergantung dari fungsi yang digunakan. Oke, saya harus ngomongin ini sebelum ngomongin callback gitu kan. Tapi jadinya pusing ya memang ya. Gitu. Jadi memang agak ribet di sini. Oke? Kak, kalau set timeout-nya diatur jadi 0 milisecond, apakah hasilnya tetap kedua yang dimuncul duluan? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Oke ya. Saya bikin ini jadi 0 milisecond. Oke, apakah yang akan keluar pertama dulu baru kedua? Oke ya. Maka jawabannya adalah tidak. Selalu yang kedua yang jalan duluan. Oke, kenapa? Kembali lagi ya, saya harus ngomong ya, mesinnya. Oke, ini akan digiring ke balik layar. Sehingga ketika digiring ke balik layar, yang selanjutnya yang akan jalan duluan. Oke, jadi walaupun dia 0 milisecond, oke ya, tapi yang ini akan selalu jadinya muncul duluan. Gitu. Oke, karena ada jeda waktunya jadinya. Gitu ya, jadinya ya. Semoga terjawab ya yang ini ya. Ini sebenarnya kalau ngomongin mesinnya ada gitu kan, dibawa ke balik layarnya, ditungguin dulu baru dibalikin gitu. Oke, istilahnya kalau mau nyari ya namanya stack-nya, call stack. Tapi kalau ngomongin itu nanti waktunya jadi panjang banget. Oke ya, jadi kita nggak bahas itu ya. Oke, istilahnya call stack-nya. Oke, jika kita memiliki fungsi yang tidak tahu durasinya akan selesai berapa lama, apakah masih memakai set timeout? Enggak, sekali lagi ya. Kita nggak pakai set timeout. Ini cuma analoginya. Kembali lagi ya, set timeout itu hanya kita gunakan sebagai analogi aja untuk kita mempelajari asinkronus. Oke ya. Jadi nggak bakal pakai set timeout lagi ujung-ujungnya. Ya, oke, semoga terjawab ya. Saya jawab satu lagi sebelum masuk materi. Berarti itu sebenarnya dijalankan nomor 1, lalu nomor 2. Tapi karena nomor 1, 2 detik baru muncul, betul, dieksekusi fungsi kedua dulu. Betul, ya seperti itu ya kira-kira ya. Oke, karena nomor 1 itu sifatnya asinkronus, jadi dibawa ke balik layar dulu. Oke, program nggak ngehang, dia tetap nungguin fungsi kedua dulu, dia jalanin fungsi kedua dulu, lalu udah selesai baru fungsi nomor satunya jalan. Kira-kira gitu ya jadinya ya alur kerjanya. Oke? Dor, dah. Kita lanjut ya kalau gitu. Oke? Maaf ya, ini waktunya jadinya ntar banyak nih. Memang hari ini pasti banyak pertanyaan, saya tahu itu. Itu ya. Cuman kita belum selesai, materi kita masih ada. Oke, sekarang kita punya pertanyaan. Yang tadi nih yang dijawab nih ya. Yang tadi ditanyakan. Fungsi ke-1 itu adalah proses yang tidak diketahui kapan selesainya. Oke. Fungsi kedua adalah proses sekuensial yang seperti biasanya. Gitu kan ya. Oke. Tapi sekarang kita punya kasus ya. Kita pengennya nih setelah fungsi yang ke-1 selesai baru boleh manggil fungsi yang kedua. Oke ya. Kita punya analogi tadi bahwa set timeout-nya ini kita nggak tahu kapan selesainya. Jadi durasinya berapa lama kita nggak tahu. Oke ya, kita tidak tahu sama sekali ini kapan selesainya. Oke,
Lalu sekarang kita pengennya adalah kita tetap nih, misalnya fungsi kedua ini adalah bergantung sama datanya si fungsi pertama, misalnya kayak gitu ya, oke? Maka kita mengharapkan bahwa ya fungsi pertama ini selesai dulu, baru manggil fungsi kedua. Padahal kita tahu bahwa ini adalah asinkronus yang nggak tahu kapan selesainya, oke? Berarti caranya gimana ya kalau seperti itu, ya? Salah satu solusinya adalah kita akan menggunakan sesuatu yang namanya adalah callback. Oke, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan callback. Ya, oke. Ada disclaimer nih, tapi ya ada disclaimer ya. Oke, kita lihat kasus yang tadi kan. Kita akan bikin callback-nya. Oke ya, disclaimer. Callback yang akan kita buat sekarang itu tidak menggunakan permasalahan yang sebelumnya. Oke, kita coba lihat kasusnya apa sih yang pengen kita selesaikan. Oke ya, misalnya kita pengen membuat sebuah fungsi yang menerima array of number yang bisa melakukan pencarian angka ganjil saja. Oke ya, yang melakukan pencarian angka ganjil saja. Gimana ya caranya ya? Nah, loh. Oke, misalnya nih saya punya sebuah deretan angka. Sequence of number ya, kalau bahasa Inggrisnya ya. Sequence of number. Atau number sequence lah ya. Oke, sama aja yang manapun. Oke, saya bikin nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Misalnya saya bikinnya dalam array of integer, array of number. Oke ya. Sekarang nih, saya pengen bikin milah angkanya sekarang ya. Oke ya. Saya pengen milah angkanya. Saya pengen tahu yang dari sini itu mana aja sih yang merupakan yang ganjil misalnya. Oke ya, maka saya bikin fungsinya nih ceritanya. Function ya untuk milah angka ya namanya atau filter angka lah ya, filter angka. Oke. Sekarang kalau kita kayak gini, saya pengen masukin si sequence of number-nya ini. Berarti saya harus punya parameter atau enggak? Kira-kira. Halo, teman-teman. Kira-kira gimana? Harus ada ya, harus ada sebuah parameter yang menyatakan deret angkanya gitu kan ya. Parameter ARR deret angka, misalnya namanya gitu ya. Oke. Kemudian di dalamnya sini berarti saya akan mengembalikan sebuah array yang baru ya. Pengen mengembalikan sebuah array yang baru yang isinya itu hanyalah angka ganjil. Gimana ya caranya ya berarti? Saya bisa bikin nih berarti nih. Berarti saya harus punya array kosongnya dulu ya. Let array kosongnya, array hasil berarti ya, adalah sebuah array kosong. Kemudian dengan cara yang kita ketahui, ya berarti kita cuma tahu iterasi ya. Gimana ya caranya untuk memfilter angka yang ganjil? Oke, ada yang udah ngasih tahu ya. Pakai for digabungkan dengan modulus. Oke, maka kita bisa pakai for let i ya, jangan i deh. Counter sama dengan 0. Kemudian counter kurang dari mana nih? Kurang dari ARR hasil atau parameter deret angka? Yang mana ya? Jeng 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 jeng. Yang mana ya? Yang param ARR deret angka dot length ya. Jadi kita pengen manggil nih, ya kan? Kemudian counternya kita plus plus. Oke, sekarang kan kita udah punya deretannya, kita akan looping, gitu kan ya? Oke, sekarang untuk ngecek apakah angka itu ganjil, ya. Oke, berarti gimana? If, ya kan kita harus nge-if ya. If, oke, kita bikin kondisi nih. Param ARR deret angka indeksnya adalah si counter gitu ya. Oke. Gimana caranya? Pengen tahu ganjil adalah dengan menggunakan modulus 2. Oke ya, karena habis dibagi 2 ya ganjil itu apakah habis dibagi 2 atau tidak habis dibagi 2 gitu kan. Oke. Oke. Kalau ganjil berarti modulus 2-nya adalah 1. Oke, ganjil kan? Berarti setiap dibagi 2 dia nggak habis. Sisanya selalu 1. Berarti dia itu ganjil. Gitu ya asumsinya ya. Maka kita akan
masukin ke dalam ARR yang baru. Oke, berarti gimana? ARR hasil akan kita dot push. Nah, kita push ya. Kita masukin si param ARR deret angka punya counter. Udah selesai, berarti selesai dari looping, berarti kita akan kembalikan si ARR hasilnya. Oke, maka kalau kayak gini, saya jalankan sekarang, saya pengen cetak ya, berarti ya, saya pengen cetak, berarti saya console log. Oke, si filter angka dengan masukin si sequence of number. Apakah mungkin habis ini hasilnya adalah ganjil semua? Atau enggak? Ayo, kira-kira ada yang bisa bantu? Kira-kira ini akan ganjil semua atau tidak? Maka jawabannya adalah ya, ini akan aman kayaknya. 1, 3, 5, 7, 9. Oke? Oke ya. Tapi sekarang kita punya pertanyaan selanjutnya. Kita punya pertanyaan selanjutnya ya. Oke? Kita punya pertanyaan selanjutnya. Bagaimana bila seandainya? Bagaimana bila seandainya? Kita ingin membuat sebuah filter angka ini. Oke ya. Itu bisa menerima suatu logika untuk memfilter apakah dia itu ganjil atau genap ataupun fungsi-fungsi lainnya nanti. Ya. Berarti kita bisa menggunakan apa ya? Nah, berarti kita bisa membuat apa ya? Misalnya nih ya, saya pengen punya, saya bikin fungsinya, saya ekstrak logikanya ini, saya ekstrak logikanya yang ini, ya. Berarti saya bikin fungsi lagi sekarang. Misalnya fungsi ya, untuk mencari angka ganjil, misalnya. Oke. Ini saya pengen, bukan mencari ya, apakah angka ganjil? Apakah angka ganjil? Oke ya, saya masukin sebuah angka. Oke, saya pengen ngecek nih, apakah angka yang dimasukin ini ganjil atau enggak ya? Gitu ya. Oke, maka saya bisa menggunakan return katanya. Oke, return apa? Angka modulus 2 sama dengan 1. Berarti saya juga bisa bikin dong function apakah angka genap. Saya masukin angka. Di mana return angka. Modulus 2 sama dengan 0. Oke ya. Oke ya, sekarang saya punya logiknya adalah seperti ini ceritanya. Oke, maka apakah bisa saya memasukkan logik ini, fungsi ini, ke dalam filteringnya ini? Berarti kan filteringnya di sini ya. Filteringnya di sini kan, berarti kan. Oke, berarti gimana ya caranya? Jadi saya bisa satu kali, nanti manggilnya 2 kali ya. Cuman yang dimasukin apakah angka ganjil akan menghasilkan ganjil semua, apakah angka genap akan menghasilkan genap semua. Nah loh, gimana ya caranya kalau kayak gitu? Berarti kita bisa memasukkan, ingat ya, ini adalah menghasilkan boolean ya. Boolean ya kalau kita hover. Boolean ya, boolean. Oke, maka sekarang kita bisa ya memasukkan si fungsi ini sebagai suatu parameter di sini. Atau kita ngomong adalah Fn logic filteringnya. Oke, ngomongnya gitu ya. Atau biasa istilahnya adalah bukan Fn lagi ya, tapi CB. Kenapa? Karena kita lagi ngomongin ini sebagai suatu callback-nya gitu ya. Tapi kita ngomongnya Fn aja deh ya di sini ya. Fn logic filteringnya, karena kita nggak ngebalikin sesuatu di sini. Oke, kita pengen ngomongin yang kayak gini dulu nih, gitu ya. Kita belum ngomongin versi callback-nya ya, oke. Sekarang kita pengen bikin kayak gini. Berarti caranya bisa nggak ya? Kalau kita bikin ininya seperti ini. Fn logic filtering adalah invoke untuk memasukkan angka. Angkanya dapat dari mana? Param ARR deret angka. Kita masukkan indeksnya adalah counter.
Oke? Sehingga yang terjadi adalah kalau saya panggil sekarang, saya harus masukkan logiknya, filteringnya itu adalah yang apakah angka ganjil, kemudian saya panggil sekali lagi, apakah angka genap. Kira-kira nih, jalan nggak ya kode ini? Nah, jalan nggak ya kalau kayak gini? Kita coba lihat ya. Kita coba lihat ya. Jalan nggak ya? Paramnya nggak ada katanya. Paramnya nggak ada. Mana itu paramnya nggak ada? Kita coba lihat ya. Kita coba lihat ya. Apakah nggak ada nih? Jalan nggak ya? Jalan. Ini return ini akan menghasilkan boolean. True or false. Ini akan menghasilkan boolean true or false. Berarti ini ketika dimasukin angka bisa masukin true or false kembaliannya. Ini juga true or false. Maka ketika fn logic ini dipanggil dan kita passing apakah angka ganjil dan kita invoke, kita masukin param angka, ini kan suatu angka ya. Berarti dia akan mengembalikan boolean true or false. Berarti if true akan dijalankan, if false berarti tidak dijalankan fungsi ini. Logik yang ini. Gitu ya jadinya ya. Berarti apakah bisa seperti ini? Halo, halo. Berarti bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Oke? Ya, jadi jawabannya adalah bisa. Kita masuk yang sini dulu ya, sebelum kita selesaikan kasus yang tadi ya. Oke ya, kasus yang tadi itu yang ini ya. Yang tadi yang ini ya, yang fungsi yang ini ya. Oke? Bias bingung. Ya, begitu ya. Karena memang seperti itu. Ini saya coba annotate ya. Oke. Saya coba annotate. Saya mohon maaf saya coret-coret sedikit ya. Kalau gitu ya. Saya pakai warna biru aja. Kira-kira terlihat nggak ya kalau pakai warna hijau terang deh. Maaf ya, agak ngejreng dikit warnanya. Oke. Jadi kan sekarang kita punya function. Ya, function ini mengembalikan true atau false pada akhirnya. Oke. Function ini kita jadikan sebagai sebuah argumen di dalam fungsi ini. Ya kan? Apakah angka ganjil? Berarti ini nanti akan masuk sebagai sebuah ininya nih. Fn logic filteringnya. Yang bagian ini nih. Oke ya. Fn logic filtering ini berarti kalau di passing ini adalah sebuah function berarti kan. Berarti dianggap sebagai sebuah function. Karena dia adalah sebuah function, oke, berarti dia bisa di-invoke, bisa dipanggil. Oke, ketika dia panggil, kita mintanya apa? Kita mintanya angka. Angkanya yang kita passing adalah param ARR deret angka indeks ke counter. Berarti dia akan manggil si 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Karena di looping kan. Oke, ketika dia masukin angkanya adalah 1. Oke ya, berarti Fn logic filteringnya adalah 1. Berarti kita akan masuk ke dalam yang sini. Maaf ya, saya clear dulu ya. Oke, tapi kita tahunya sampai sini dulu ya. Ketika dia angkanya adalah 1, oke, ketika dia angkanya adalah 1, berarti Fn logic filtering ini adalah si apakah angka ganjil, ya kan? Berarti si angkanya 1, berarti ini akan jadi 1. Ketika dia 1, berarti dia return 1 modulus 2 apakah sama dengan 1? 1 modulus 2 1 bukan? 1 di modulus 2 hasilnya 1 bukan? 1. Berarti dia true atau false? Berarti dia true. Berarti if true pada saat angkanya adalah 1, ARR hasil dot push 1. Berarti ARR hasilnya akan bertambah si 1. Dia masuk 2, habis itu kan di looping kan? Habis 0 berarti indeks yang 1 kan? Indeks 1 berarti angkanya adalah si 2 kan? Berarti dia masuk 2 nih sekarang nih. 2. Oke. 2 dicek sekarang. 2. 2. 2 modulus 2. 1 atau 0?
2 modulus 2 apakah 1? Enggak kan? Karena 2 modulus 2 adalah 0. Berarti dia masuknya ke yang false sekarang. Berarti if false, ARR hasil push 2, apakah dia akan jalan ARR hasil pushnya? Maka dia tidak jalan pada saat 2. Lanjut lagi kan, looping kan, belum habis kan. 3 sekarang. Oke ya. Pada saat 3 nih, 3 ya, berarti 3 ya, sorry ini 3 gitu ya. 3, berarti ini 3. 3 modulus 2 1 enggak? 3 modulus 2 adalah 1. True. Berarti pada saat itu, ya kan, pada saat FN logic filteringnya adalah 3, ARR hasil dot push 3. Berarti 1,3. Dan seterusnya. Jadi hasilnya adalah 13579. Gitu sih logiknya ya. Logiknya ya itu seperti itu. Halo? Kira-kira dapat nggak? Seperti itu ya kira-kira ya. Jalur kerjanya gitu. Memang seperti itu. Agak pusing ya. Ya memang seperti itulah. Harus pusing belajar beginian. Oke. Oke, kita balik dulu ke pertanyaan ya. Sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya. Dikit lagi ya, kalau nggak salah ya. Ya, dikit lagi. Oke, Kak, kenapa nama istilahnya callback ya? Karena callback, panggil aku kembali gitu kan. Fallback itu function yang dijadikan sebagai argumen. Iya, betul. Nanti kan dia akan dipanggil kembali kan pada akhirnya kan. Akan diinvoke lagi di dalamnya. Ya kan? Fungsi ini pada akhirnya akan diinvoke kan di dalamnya kan. Diinvoke di dalamnya. Tung, gitu kan. Callback. Oke. Apa jadinya ya kalau fungsi pertama di return di fungsi kedua? Ya. Kalau di return nanti jadinya tidak callback ya jadinya ya. Jawabannya gitu sih. Kalau jadinya kayak gitu nanti jadinya tidak callback. Kak, jadinya apabila ada suatu function yang cukup memakan waktu harus menggunakan set timeout ya. Kembali lagi ya, kata-katanya adalah tidak. Oke ya. Nggak harus ya. Ini cuman saya analogikan dengan set timeout. Oke ya, semoga itu jelas ya. Oke, ini saya harus analogikan. Kenapa? Karena kalau saya contohin secara realnya, kita nggak tahu fungsinya apa, yang ada nanti malah jadi pusing. Gitu ya. Oke. Kapan fungsi bisa dikatakan handler atau callback? Waduh, ini pertanyaan yang bagus ya. Oke, dikatakan handler ya sebenarnya sih fungsi yang di dalamnya ada fungsi gitu ya. Oke, fungsi yang parameternya adalah fungsi sebenarnya itu adalah suatu callback sih jatuhnya ya. Oke, ya atau handler istilahnya sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau handler kan untuk mengurusin sesuatu. Berarti kalau apakah handler itu pasti callback maka tidak. Gitu ya. Oke? Kira-kira seperti itu ya. Itu cuma istilah aja lah daripada bingung ya. Oke? Counter itu indeks array dari ARR hasil kan? Hah? Counter itu indeks array dari ARR hasil kan? Bukan dong. Dari mana? Ini kan dari si param ARR deret angka dot length. Param deret ARR angka dot length. Berarti dari si yang di sini yang dilempar yaitu adalah si sequence of number-nya. Ya, jadi counternya berdasarkan ini, bukan berdasarkan ARR hasil ya. Oke? Beda. Kenapa true false dapat berubah menjadi angka? Ya bukan berubah jadi angka ya, karena if true di push, kalau enggak di push gitu ya maksudnya ya. Oke? Tadi ya yang dijelasin ya, semoga jadi jelas ya. Tadi kan udah dijelasin tuh lewat gambar-gambar tuh. Kalau misalnya ketinggalan nanti coba dilihat lewat recording Zoom-nya lagi yang bagian tadi yang annotate-nya ya. Oke? Kalau fungsi punya lebih dari 2 parameter dan parameter terakhir adalah fungsi callback-nya. Apakah kodenya masih bisa berjalan? Oke, kita nanti akan coba contohin ya. Oke. Kalau gitu sekarang kita tahan dulu yang itu. Kita coba dulu untuk nyelesain yang tadi ya. Kita nyelesain yang tadi. Ini saya komen. Ini saya pengen jalanin. Yang ini. Oke ya. Sekarang kita punya kasus katanya. Oke ya. Harapannya sekarang adalah ini ceritanya udah panjang lama banget gitu kan ya. Kita nggak tahu dia kapan selesainya. Tapi sekarang ceritanya ketika dia udah selesai, saya pengen manggil fungsi yang bisa aja salah satunya ada fungsi kedua di dalam sini. Caranya gimana ya? Berarti kalau seperti itu setelah kita belajar yang tadi. Oke ya, setelah kita belajar yang seperti tadi.
Berarti gimana ya cara kita menyelesaikannya? Kita pengennya itu hasilnya tetap konsolok pertama sama konsolok kedua. Karena harapannya adalah fungsi pertama dengan fungsi kedua itu berhubungan ceritanya. Oke? Ada yang punya ide nggak? Caranya gimana ya? Kalau gitu. Halo, halo. Ada yang punya ide? Gimana caranya? Gitu ya. Oke? Jawabannya terlalu tinggi kalau pakai await ya. Jangan, jangan. Oke? Jadikan parameter callback-nya. Fungsinya dijadikan parameter. Betul ya. Oke? Parameter set timeout kedua boleh pakai fungsi kah? Enggak ya. Jadi yang kita edit bukan yang set timeout-nya. Yang kita edit adalah fungsi pertamanya. Berarti sekarang fungsi pertama ini bisa menerima sebuah parameter berupa sebuah fungsi. Atau istilahnya tadi kita ngomongnya adalah callback ya. Callback nih. Callback selanjutnya. Misalnya ngomong gitu ya. Callback selanjutnya. Oke. Berarti di sini kita asumsi. Asumsi. CB selanjutnya adalah sebuah parameter yang isinya adalah fungsi. Oke. Sehingga ketika set timeout-nya ini udah selesai, konsolok pertama, kita pengen manggil fungsi konsolok keduanya, berarti di dalam sini kita bisa panggil si fungsi selanjutnya, yaitu adalah si CB selanjutnya. Karena dia adalah fungsi, kalau pengen dijalankan, karena dia fungsi, kalau ingin dijalankan, berarti harus di info. Jadi yang terjadi adalah seperti ini. Sehingga di sini kita harus modif. Fungsi pertama menerima sebuah callback. Berarti yang kita masukkan fungsi pertama dalam kurung yang kita masukkan adalah si fungsi kedua. Sehingga ketika ini dijalankan, yang terjadi adalah eng ing eng. Dia nunggu pertama kedua. Gitu. Oke ya. Jangan diasumsi, Kak ini kan kodenya pendek, saya langsung masukin aja sih fungsi pertama sama kedua, nggak usah pakai set timeout. Iya, kalau kita asumsinya adalah fungsinya pendek gitu kan. Tapi kembali lagi, kita ternyata punya asumsi bahwa fungsi pertama ini adalah fungsi yang panjang banget, kita nggak tahu kapan kelarnya. Dan setelah dia kelar, kita pengen manggil fungsi kedua, gitu loh ya. Oke, dan ketika dia kelar kita pengen manggil fungsi kedua. Apakah bisa seperti itu, gitu kan? Maka jawabannya adalah bisa, gitu ya. Oke, ada yang nanya lagi mungkin sampai di sini, mungkin banyak ya. Kalau fungsinya punya lebih dari 2 parameter dan parameter terakhir adalah fungsi callback-nya, apakah kodenya masih bisa berjalan? Kita punya pertanyaan misalnya kayak gini ya. Param 1, param 2, CB selanjutnya. Oke, berarti di sini pada saat kita manggil nih, kita juga bisa manggil nih, misalnya 1, 1, gitu ya. Apakah kode ini bisa berjalan kalau saya jalankan? Gitu ya. Oke, berarti apakah bisa? Gitu ya. Maka jawabannya adalah bisa. Tuh, pertama, kedua. Oke, misalnya nih, kayak gini nih ya, saya punya nih, let hasil tarikan data, misalnya hasil tarikan data adalah sebuah array tulisannya selesai. Oke, ceritanya kayak gini nih ya. Oke ya, ceritanya kayak gini nih. Terus selanjutnya sekarang saya pengen masukin hasil tarikan data ini ke CB selanjutnya untuk saya konsolokkan. Apakah bisa seperti itu? Nyambung nggak tuh kayak gitu? Bisa nggak tuh kayak gitu? Oke ya. Jadi sekarang hasil tarikan data ini pengennya dicetak nih, tapi cetaknya di sini fungsi kedua ini. Bisa nggak ya caranya? Gimana ya?
Ada yang punya ide? Nah, ada yang punya ide nggak? Gimana ya caranya? Oke, maka caranya adalah dengan di fungsi kedua ini kita harus menerima suatu parameter. Parameter hasil terakhir misalnya ya. Maka di sini saya konsolok juga param hasil terakhir. Maka ketika kita invoke CB selanjutnya, karena kita asumsi dia adalah fungsi kedua, dan fungsi kedua menerima parameter, berarti di sini kita bisa masukkan parameternya juga, argumennya, yaitu si hasil tarikan data. Sehingga ketika ini dijalankan, selesai. Kedua, selesai. Masuk ke dalam sini. Jadi bisa ya, seperti itu. Oke, sefleksibel itu lebih tepatnya. Oke, ini adalah callback. Fungsi yang dijadikan argumen fungsi lainnya. Dan kalau dia invoke, ya berarti karena dia fungsi, bisa terima parameter, ya kita juga bisa ngelempar parameternya. Dan diterima sama dia. Gitu ya, jadinya ya. Memang sefleksibel itu. Jadi jangan kaget kalau ternyata sepusing itu juga gitu ya. Oke, karena memang seperti itulah JavaScript. Oke. Seperti itu ya jadinya ya kira-kira ya. Kalau fungsinya punya lebih dari 2 parameter, ini terjawab ya jadinya ya. Apakah kodenya masih bisa jalan? Jawabannya bisa. Oke. Kak, itu yang genap kok tetap muncul. Kok yang genap tetap muncul? Karena saya panggil ini 2 kali ya. Tadi kan saya panggil ini 2 kali. Apakah angka ganjil kita masukin yang filter ganjil? Jadi yang atas tadi itu yang ganjil gitu ya semuanya. Yang bawah itu apakah angka genap? Dia muncul yang genap semuanya. Jadi karena dipanggil 2 kali ya. Kalau dipanggil cuma sekali sih salah satu aja. Gitu. Oke, yang ini terjawab ya jadinya ya. Kak, sekilas penjelasan tentang modul ekspor. Nanti akan ada waktunya. Tahan dulu. Belum apa-apa sudah modul ekspor kamu. Nanti beneran dikasih yang ada ekspor-ekspornya kepalanya langsung pusing. Tahan dulu ya, oke? Ini kan sama kayak kalian ngomongin callback-callbackan kan. Dari kemarin kan ngomongnya suka banget tuh pakai callback tuh, pakai for each, map, segala gitu kan. Nanti tahan dulu ya, oke? Apa yang terjadi jika fungsi pertama, fungsi kedua diinvoke? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi fungsi pertama, fungsi keduanya diinvoke nih jadinya nih. Katanya diinvoke nih di sini. Kira-kira jadinya apa ya katanya dia. Oke. Fungsi keduanya diinvoke nih sekarang. Di dalam situ. Jadinya apa? Tuh, kedua, dia langsung manggil nih cerita nih. Fungsi keduanya, dia karena nggak passing apa-apa ya, dia undefined. Habis itu 2 detik kemudian ya, karena ini jadi parameter nih, karena ini jadi parameter ya, kan dia diinvoke nih. Berarti dia akan manggilnya di sini adalah fungsi kedua diinvoke. Nggak bisa nih, gagal. Karena CB selanjutnya katanya sudah is not a function. Kenapa? Karena pada saat fungsi kedua diinvoke, fungsi kedua kan console log nih, ya kan? Fungsi kedua diinvoke itu returnnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau ini saya cetak nih console log function kedua, itu hasilnya apa? Hasilnya adalah jadinya ini kan fungsi, manggilnya console log, nggak ada yang di return kan? Nggak ada yang di return kan, void kan? Berarti ini akan mengembalikan adalah yang ini ya, yang pertama ya, adalah mengembalikan undefined. Undefined di invoke, error, is not a function. Oke, undefined di invoke, jadinya is not a function. Jadi jawabannya adalah hasilnya error. Ya, ini ya, error nanti. Kak, fungsinya tidak perlu pakai return ya kalau callback, tergantung kebutuhan tapi biasanya tidak. Oke? Itu jawabannya. Kak, kalau misalnya ada nama variabel di dalam function yang sama dengan nama argumen function tersebut, gimana ya? Oke. Maka dia hanya akan hidup di dalam function tersebut aja nanti jadinya.
Oke, hati-hati ya. Itu ya. Kembali lagi ke istilahnya global scope functionnya itu berarti scope ya, ke scopingannya. Scopingannya gimana? Mana yang lebih gede, mana yang tidak. Gitu ya. Oke? Itu ya jadinya ya. Ini kan saya jawab yang ini berarti sekarang. Oh, saya ke skip, maaf ya ini ya. Kak, kalau set timeout handlernya diisi console log bisa nggak? Kan console log termasuk fungsi. Waduh, ini pertanyaan bagus juga nih ya. Oke, jadi katanya handlernya kita masukin console log katanya. Oke, kita masukin console log. Console log. Halo, halo. Begini ya, katanya nih begini. Kita coba jalanin. Maka dia akan langsung nggak jalan. Kenapa? Karena pada saat kita manggil console log halo, oke ya, mungkin halonya akan jalan. Tapi console log halo ini akan mereturn suatu void undefined. Oke, jadinya undefined di-invoke nanti di dalamnya. Jadi akan terjadi error. Ingat ya, pada saat kita ngedefine ini adalah sebuah fungsi, ini belum dijalanin loh, karena belum di-invoke loh. Ya, ini baru mendefinisikan suatu fungsi yang akan dipanggil nantinya. Jadi hati-hati ya, ini jebakannya memang kalau di callback set timeout itu. Oke, terjawab ya jadinya ya. Oke, jadinya kalau diisi console log kurung buka kurung tutup, jawabannya undefined yang di-invoke alias is not a function. Oke, error nanti jadinya. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk pembelajaran callback-nya kita nih. Oke, masih ada loh sebenarnya loh. Masih ada loh sebenarnya loh. Masih ada satu lagi loh kayaknya loh. Coba kita lihat ya, bener nggak? Mari buat callback ya kan. Mari buat callback yang ini. Ya kan ini kan nested callback. Nah loh. Oke ya, yang ini ya. Kalau ini sudah pusing, berarti yang habis ini lebih pusing lagi katanya. Oke, mau lor lagi dah. Ya udahlah, tak apa-apa lah ya. Oke, sekarang misalnya kita punya kumpulan angka lah. Kumpulan angka. Misalnya kita punya angka aja ya. Kita mainnya angka aja deh, yang pelan-pelan aja ya. 100, 200, 300, 400, 500. Oke? Gimana nih sekarang nih ya? Oke? Kalau misalnya saya pengen baca data, tapi satu persatu saya bacanya. Oke ya? Saya pengen baca data, tapi baca datanya itu satu persatu. Jadi nggak pakai for nih, bacanya itu satu-satu katanya. Oke ya, jadi kita coba cons baca data. Oke ya, kita akan menerima si array angka ini ceritanya. Array angka ini. Kemudian saya pengen tahu dia sekarang lagi ada di posisi yang keberapa. Di posisi yang keberapa. Oke ya, berarti saya pakainya posisi. Oke. Kemudian saya pengen baca menggunakan suatu cara yang saya tidak ketahui nantinya. Atau saya akan menggunakan istilahnya adalah menerima logik untuk membacanya. Logik untuk membacanya. Oke, atau ini berarti adalah suatu fungsinya, fn logiknya. Atau istilahnya adalah fn-nya, berarti dia adalah callback-nya. Oke ya, sengaja nih ditulisnya panjang nih ya, biar siapa tahu ngerti habis ini. Oke, jadi di sini kita akan membuat suatu asumsi lagi. Oke ya, kita bikin asumsi bahwa si callback logic untuk membaca, saya bikin membaca ya, jadinya nggak membacanya ya. Callback logic untuk membaca, oke, itu akan punya dua parameter. Misalnya, saya punya asumsi seperti itu ya. Oke, parameter pertama adalah error yang akan terjadi apabila ada error. Oke, parameter keduanya adalah menampung data yang akan dilempar ke callback-nya. It's typo callback-nya. Oke, kita punya asumsi nih bahwa kita pengen ngecek, oh ini angkanya itu harus angka positif misalnya. Cek
angkanya positif atau tidak. Oke ya, cek angkanya positif atau tidak. Berarti gimana caranya ya? Oke? Atau jangan deh, jangan angkanya positif atau enggak. Kita cek yang ini dulu deh. Apakah array angkanya, oke ya, cek array angkanya punya isi, gitu ya, punya isi. Berarti length-nya itu, oke, tidak boleh kurang dari 0. Kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan, sorry, kurang dari sama dengan 0. Maaf, otak udah panas juga gitu ya. Berarti gimana ya caranya? If array angka dot length, oke, kurang dari sama dengan 0. Kita pengen bikin errornya. Oke ya, kita pengen bikin errornya. Berarti kita bukan pakai tidak boleh kurang dari sama dengan 0. Berarti kita pengen bikin errornya terjadi. Kondisi error ya. Kondisi ketika terjadi error. Oke, kondisi ketika terjadi error. Oke ya, kondisi ketika terjadi error, tadi kita punya asumsi ya bahwa parameter pertama itu error, parameter kedua itu data yang akan ditampung. Oke, berarti asumsinya sekarang kita akan manggil callback-nya ini. Oke, ini terjadi error kan? Kalau terjadi error, maka kita pengen ya ngasih info kalau ada error. Oke, misalnya saya cuma kasih string ya. String yang alasannya benar nih. Maaf, posisinya nggak beres. Misalnya kayak gitu ya. Oke, menampung data yang akan dilempar. Datanya. Oke ya. Ketika terjadi error, maka datanya biasanya enggak ada. Oke, ketika terjadi error, biasanya datanya itu tidak ada. Maka kita akan ngomong bahwa datanya adalah null. Oke ya, ketika itu datanya adalah null. Sekarang kita pengen bikin else, kondisi selanjutnya. Oke, berarti di sini adalah kondisi ketika suksesnya. Oke, saya cuman pengen konsolok dulu deh. Konsolok. Oke, konsolok data yang sekarang ini yang tercetak adalah si siapa ya? Array angka di posisi sekarang. Array angka di posisi sekarang. Oke, wah kepanjangan, jadi dia ke bawah. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian sekarang berarti saya pengen masukin callback-nya itu berarti ada datanya. Callback-nya ada data. Datanya adalah si array angka posisi sekarang ini ceritanya. Berarti yang saya akan kembalikan adalah callback logic untuk membaca. Karena tidak ada error, berarti sekarang errornya yang akan saya bikin jadi nol. Oke ya. Sekarang kondisinya tidak ada error. Ketika sukses, berarti errornya tidak ada. Berarti errornya nol. Kita punya asumsi bahwa parameter pertama adalah error yang akan terjadi. Kalau parameter kedua adalah datanya. Ketika dia callback-nya sukses, berarti errornya nol. Datanya adalah si array angka di posisi sekarang. Ceritanya gitu nih. Ya, ceritanya gitu. Oke. Kemudian sekarang kita pengen baca. Ya. Kita pengen baca tapi nggak pakai looping nih ceritanya. Bacanya aneh nih ceritanya. Oke, maka kita pengen baca data sekarang. Baca data. Kita masukin si array angka. Kita masukin si kumpulan angkanya. Kita pengen masukin misalnya ngecek lah ya di posisi yang ketiga itu dia ada nggak sih? Misalnya ya. Oke. Kemudian kita pengen array. Nah, callback logic untuk membacanya. Itu tadi adalah sebuah fungsi yang diasumsikan berapa parameter? Ada yang bisa nulis? Ada yang masih bisa ingat? Adalah 2 parameter. Oke ya. Berarti kita bisa dong declare fungsi di dalam sini.
Oke ya, declare fungsi nih. Oke, fungsi penerima callback pertamanya. Oke ya, yang menerima 2 parameter. Yaitu yang pertama adalah si errornya, yang kedua adalah si datanya. Oke, berarti kita bisa asumsi ya bahwa yang pertama adalah error, yang kedua adalah data. Oke, sekarang kita bisa tahu dong kapan terjadi error. Terjadi error adalah ketika errornya itu bukan null. Ya, oke. Cek apakah terjadi error. Terjadi error ketika ERR-nya, si parameter pertama ERR itu bukan null. Oke, maka kita bisa cek if ERR oke, tidak sama dengan null gitu ya. Tidak sama dengan null atau if ERR aja ya. Oke, karena kan if ERR itu udah berarti mengkondisikan true atau false-nya ya. Berarti ya. Oke. Ketika dia string berarti dia akan true. Ketika dia null, null itu false ya. Oke. Null adalah false. Gitu kan? Oke. Berarti kita bisa dong if ERR. Kalau dia string berarti dia true kan. Kalau dia ada string, tadi kan kita ngomong ya, string kan, berarti dia true nih. Oke, ketika dia true kita pengen ngapain? Kita pengen dia keluar dari fungsi ini dan mencetak bahwa, woi ada error. Oke, kita pengen keluar dari fungsi ini, keluar dari fungsi yang ini ya, sorry ya. Ini handlernya ya, berarti ya. Handler, oke. Di sini ya, berarti ya, bisa nggak kayak gini? Oke, ya. Handlernya, kita pengen ngomong nih, if ERR, berarti kita pengen keluar dari handler. Return. Waduh, kok jadi ada return katanya? Ya seperti itulah ya. Oke, console log ERR. Cuman pengen cetak kalau ada error gitu ya. Oke. Selanjutnya nih, kita pengen baca lagi. Kita pengen baca lagi. Oke ya, bisa nggak sih? Kan ini fungsi baca data katanya. Kan katanya kita sebuah fungsi bisa memanggil fungsi lagi ya, nested function nih ceritanya nih gitu kan. Berarti bisa dong di dalam sini saya panggil baca data lagi. Waduh, katanya nih. Waduh. Ya, baca data nih. Saya panggil kumpulan angka lagi. Posisinya sekarang saya ganti nih. Misalnya saya gantinya adalah ke 1. Saya panggil lagi nih. Berarti yang ketiganya, parameter ketiganya adalah callback logic untuk membaca. Which is adalah sebuah function yang kita asumsikan punya 2 parameternya. Oke? Jadi di dalam sini kita akan mendeskripsikan sebuah fungsi lagi yang punya 2 parameter. Yaitu si ERR dan si datanya lagi misalnya. Ini adalah handler yang kedua. Handler untuk baca data kedua. Oke? Asumsinya sama lagi. Cek apakah terjadi error. Cek terjadi error. Oke? Maka if ERR. Oke? Ketika terjadi error, ngapain? Sama lagi ceritanya. Oke ya. Ceritanya nih, saya pengen baca. Si ini saya pengen nambahin ceritanya ya. Oke? Berarti saya manggilnya si 210 deh ya. Oke ya. Si 2, si 1, si 0. Saya ganti ya berarti ya. Oke? Si 2, si 1. Oke? Kemudian terakhir saya pengen baca lagi si 0. Kemudian saya pengen tambahin. Jadi nanti hasil 300 tambah 200 tambah 100 berapa tuh? 600 ya berarti nanti. Oke? Ceritanya we do it the callback way gitu ya. Walaupun ada cara gampang kan, saya tahu gitu ya. Cuman di sini saya pengen ngejelasin bahwa callback itu bisa di nested gitu. Oke? Kemudian kita pengen baca lagi sekali lagi. Gitu katanya ya. Kita pengen baca lagi sekali lagi. Berarti di sini setelah if ERR ini selesai, saya bisa baca data sekali lagi. Array angkanya saya masukin kumpulan angka lagi. Posisinya sekarang saya masukin 0. Callback logic untuk membacanya adalah sebuah
fungsi lagi yang punya 2 parameter. Ya, oke. Fungsi yang menerima 2 parameter, yaitu si ERR dan si data lagi. Di mana ini adalah si handler untuk baca data yang ketiga. Di sini sama lagi. Ya, if ERR, kita akan return console log ERR. Setelah itu, berarti kita pengen ngapain nih setelah ini? Ya udah, misalnya udah selesai, udah habis, kita pengen tambahin data yang kita dapat di sini dengan data yang kita dapat di sini dengan data yang kita dapat di sini. Oke ya, misalnya saya pengen console log, oke, hasil jumlah angka yang ditemukan adalah ini mau nampilin ceritanya si 300 tambah 200 tambah 100. Jadi 600. Oke, gimana ya caranya ya? Data 1 tambah data 2 tambah data 3. Gimana caranya? Ini kan yang pertanyaan tadi kan. Kalau misalnya ada nama variabelnya sama, saya pengen aksesnya gimana ya? Kalau kayak gini. Maka jawabannya adalah, ada yang tahu gimana caranya bisa akses data ini, data ini, data ini barengan? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya, chatnya sudah panas ya. Oke, cara paling sederhananya adalah, kita ganti nama variabelnya. Ini jadi data 1, ini jadi data 2, ini jadi data, ini jadi data 1, ini jadi data 2, ini jadi data yang ketiga. Kenapa? Kalau namanya data semua, ketika kita konsolog di yang dalam ini, kita cuma bisa dapat yang terakhir kalau namanya sama. Yang atas-atasnya nggak bisa. Kenapa? Wong namanya sama, nggak bisa dapat yang atasnya. Jadi sekarang di sini saya cuma pengen nambahin data 1 tambah data 2 tambah data 3. Oke, ceritanya seperti itu. Cuma pengen nambahin aja. Cuma we do it the callback way. Oke ya. Ini gunanya untuk apa? Kalau misalnya beneran saya baca data nih dari TXT1, TXT2, TXT3 gitu kan. Asumsinya ya seperti itu ya. Maka saya bisa bacanya seperti ini. Gitu ceritanya. Ini asumsi. Kembali lagi ya, hari ini kita masih bermain dengan asumsi. Oke? Kalau kita jalankan, tuh. Data yang sekarang ini tercetak, ini ya, kan ada ya, tiap kali manggil kan ada data yang sekarang ini tercetak adalah array angka di posisi 300, 200, 100. Kemudian di terakhir-terakhir ketika semuanya udah dibaca selesai, kita pengen jumlahin yang terakhirnya. Hasil jumlah angka yang ditemukan 600. Begitu kira-kira. Ya, cukup panjang ya memang ya callback ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin harus baca recordingnya ulang. Ya, tolong ya. Mungkin harus seperti itu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu nih callback yang dinestedkan. Atau istilah lainnya adalah atau istilahnya adalah, ada yang tahu, callback hell istilahnya. Oke? Ini loh, ada loh. Klik di sini. Kodenya itu nongol. Oke ya. Nested callback. Penggunaan berlebihan nested callback bisa menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, ya. Atau kayak tadi nih, kita ngeliat nih kayak gini nih, indentasi di dalam indentasi di dalam indentasi. Atau istilahnya adalah callback hell biasanya. Oke, atau istilah kerennya pyramid of do. Begitu ya. Oke. Kira-kira adalah seperti ini. Hati-hati dengan penggunaan callback. Gitu ya, jadinya ya. Seperti itu kira-kira. Ya, karena kan seperti ini kan tadi kan kita udah dorong ke dalam banyak, tiba-tiba ke sini lagi kan. Seret, pyramid of do. Begitu. Ya, masuk Q&A terakhir, masuk tantangan. Oke, slidonya data 1, data 2, data 3 apakah
tidak bisa nama variabel digabungkan dari parameter data plus posisi. Sebenarnya bisa sih, cuman saya pengen logiknya tadi kayak gini aja gitu loh ya, supaya bisa dapat feel-nya callback hell-nya. Kira-kira gitu ya. Oke, sorry ya. Kalau memang ada cara lebih mudahnya kan. Kita pengen akses kan indeks keberapa di plus juga dapat gitu kan. Oke, cuman ini analoginya saya lagi baca data dari tempat yang lain, dari tempat yang lain, dari tempat yang lain gitu. Terus pengen digabungin ceritanya. Oke, jadi ceritanya gitu ya. Oke, sorry ya, ini memang sengaja gitu. Oke, kode ini memang sengaja didesain untuk kesannya aneh gitu ya. Oke, jadi sekali lagi sorry. Oke, lebih mirip ke rekursif ya Kak, kalau nested callback. Enggak juga. Kalau rekursif kan enggak kayak begini. Tergantung kondisinya. Kita bisa sefleksibel ini. Kalau rekursif nggak bisa fleksibel ya. Oke? Bagi teman-teman yang nggak tahu, rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Oke? Ada tempat untuk upgrade otak. Ini nih, kalau udah mulai panas, lidonya begini nih ya. Oke. Kita akan masuk ke dalam tantangannya ya, berarti ya. Tantangannya sekarang. Oke, tantangannya ada di GitHub Classroom-nya yang ini. Bagi teman-teman yang mau lihat, tinggal dilihat di sini. Saya akan bacakan untuk challenge-nya sekarang. Oke, challenge-nya pendek kok ya. Challenge-nya pendek kok. Di sini kita disediakan data berupa array daftar nama. Oke ya. Ada Halo, Angel, Nyoman, Ketut, Aisyah. Gitu ya. Misalnya seperti ini. Kita diminta untuk melengkapi fungsi sorter yang ada di sini. Oke ya, yang akan menerima array nama dan fungsi untuk melakukan sortingnya. Oke, fungsi ini akan mengembalikan array yang sudah disort oleh fungsi callback-nya. Dengan formatnya adalah 1 namanya apa, 2 namanya siapa, dan segala-galanya seterusnya. Oke, seperti ini. Oke, bagi yang menanyakan akankah bolehkah Kak saya menggunakan fungsi A B C D E F G H? Jawabannya tidak. Ya, sabar, akan ada waktunya. Habis pertemuan ini sekali lagi, tahan-tahan aja. Habis itu puaslah kalian mau pakai yang apapun. Ya, ada 2 jenis sorting yang perlu dilakukan. Ascending itu urut dari A sampai dengan Z, dan descending urut dari Z sampai dengan A. Oke, lengkapi juga kedua fungsi yang disiapkan di sini. Oke, ada yang namanya sort ascending dan sort descending. Kalian diminta untuk menyelesaikan yang ini. Sorternya apa, sort ascendingnya apa, sort descendingnya apa. Oke, sorter, sort ascending, sort descending. Oke, belum boleh menggunakan fungsi yang bawaan ya. Jadi sekali lagi kita menggunakan literally callback. Oke, jadi diminta kedua fungsi tersebut mengembalikan array nama yang sudah disortir. Aisyah, Angel, Halo, Ketut, Nyoman ceritanya. Kalau ascending tuh balikinnya gini, kalau or sorternya tuh ngebalikinnya beserta angkanya. Oke, di sini oke ya, kalian boleh menggunakan built-in function untuk melakukan operasi yang dibutuhkan. Betul, built-in functionnya boleh, tapi ya bagi yang pakai for each, map dan kawan-kawan itu dilarang. Tunggu saja ada waktu mainnya sampai puas kok. Ya, nanti. Dan kalian tidak boleh menggunakan library atau API pihak ketiga. Kemudian pastikan format penulisan elemen dalam array itu sudah sesuai dengan yang ditentukan di atas. Oke. Jadi seperti itu ya jawabannya ya. Oke. Kalau mau pakai dot sort biasa, boleh. Tapi kalau dot sort yang dalamnya ada sesuatu, nggak boleh. Tunggu saja tanggal mainnya yang itu. Akan ada saatnya. Oke? Yang kemarin sudah diajarkan itu boleh digunakan. Tapi untuk yang aneh-aneh, belum boleh. Oke? Kira-kira seperti itu ya untuk challenge-nya di malam hari ini. Oke, wah bablas 20 menit. Oke, kalau begitu saya mohon maaf ya bablas lagi ternyata 20 menit. Oke, semoga bisa mengerti ya. Kalau belum mengerti saran saya ngelihat lagi dari recordingnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas callback lebih lengkap lagi.
Ya, kita callback masih ada sekali kan? Iya, callback part 2. Oke, callback masih ada sekali lagi sebelum kita masuk ke dalam yang lebih menyenangkan lagi. Oke, jadi saran saya tahan-tahan dulu. Semoga otaknya masih bisa masuk ya. Oke, kalau begitu sekali lagi saya mohon maaf, waktunya bablas banget. Saya stop share dulu, saya stop recording, kemudian kita sudah boleh bubar berarti. Oke.